Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Newcastle versus MU, setan merah wajib menang. Manchester United akan bertandang ke markas Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Duel Newcastle versus MU akan digelar di Stadion St. James Park, Minggu 18 Oktober 2020. Setan Merah sedang dalam performa yang mengkhawatirkan. Dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga, MU baru sekali menang. Manchester United mesti buru-buru kembali ke jalur kemenangan. Bek kiri MU, Luke Shaw, mengungkapkan timnya wajib mengalahkan Newcastle demi mendapatkan momentum positif menuju periode barat. City versus Arsenal, The Citizen belum oke, Arteta tetap waspada. Laju Manchester City di Premier League musim ini masih belum stabil. Akibatnya, City jauh dari papan atas. Raheem Sterling dan kawan-kawan menempati peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Akhir pekan ini, Arsenal akan jadi lawan City di lanjutan Premier League. Mereka masih menampilkan statistik yang luar biasa dalam segala yang mereka lakukan, ujar Arteta seperti dikutip BBC. Jurgen Klopp gusar karena Everton semakin kuat jelang hadapi Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyanjung Everton jelang pertemuan kedua tim pada pekan kelima Liga Inggris. Klopp menilai Everton semakin kuat sejak dilatih Carlo Ancelotti pada pertengahan musim lalu. The Toffees tampil begitu apik berkat pemain-pemain baru serta tangan dingin Ancelotti. Klopp pun memuji Ancelotti dan Everton atas catatan apik mereka sekarang. Performa Everton saat ini membuat Liverpool tidak akan mudah meraih kemenangan pada Sabtu sore nanti. Pilih bertahan di Barcelona, Koeman berikan latihan tambahan untuk Dembele. Ousmane Dembele jadi salah satu pemain yang paling kencang dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020 kemarin. Akan tetapi, winger asal Prancis itu memutuskan untuk tetap bertahan di Camp Nou. Demi mewujudkan ambisinya untuk tetap berada di Barcelona, Dembele bahkan rela mendapat porsi latihan tambahan dari pelatih Ronald Koeman. Juru taktik asal Belanda itu menyebut latihan tambahan diberikan kepada Dembele agar bisa segera kembali ke performa terbaiknya secepat mungkin. Rencana Chelsea datangkan Dybala terhalangi restu Pirlo. Rencana Chelsea untuk membajak Paulo Dybala dari Juventus sepertinya akan terhalangi oleh restu sang pelatih Andrea Pirlo. Sebelumnya, Pirlo pernah mengatakan kalau striker asal Argentina itu akan menjadi bagian penting dalam skuadnya. Juru taktik asal Italia itu pun menegaskan kalau dirinya tidak pernah punya niatan untuk melepas penyerang berusia 26 tahun tersebut. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan usaha Pirlo untuk mempertahankan Dybala pada bursa transfer musim panas kemarin. Dybala tidak pernah berada di bursa transfer media yang membuat berbagai rumor. Bagi saya dia sangat penting, sebagaimana pemain lainnya. Segera setelah dia kembali dari pemulihan cedera, dia akan menjadi bagian dari proyek tim, ujar Pirlo saat itu. Bukan Pochettino, Manchester United siapkan Allegri untuk gantikan Solskjaer. Kabar mengenai kelanjutan masa depan Ole Gunnar Solskjaer di kursi kepelatihan Manchester United masih menjadi tanda tanya besar. Pelatih asal Norwegia itu kabarnya tengah diambang pintu keluar Old Trafford. Beberapa nama pun dikaitkan dengan rumor pemecatan Solskjaer yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Salah satu nama yang tengah kencang diisukan bakal jadi pengganti adalah Mauricio Pochettino. Akan tetapi, baru-baru ini ada nama lain yang juga cukup santer dihubungkan dengan Manchester United. Sosok tersebut adalah Massimiliano Allegri. Melansir dari laman Express, Kamis 15 Oktober 2020, mantan pelatih Juventus itu bakal disiapkan untuk menggantikan peran Ole Gunnar Solskjaer. Paris Saint-Germain krisis cedera jelang lawan Manchester United. Thomas Tuchel mengeluhkan krisis cedera PSG jelang lawan Manchester United di Liga Champions. Padahal mereka mengusung misi balas dendam atas kekalahan di babak 16 besar pada musim 2018-2019 lalu.
Namun Tuchel menyatakan tidak akan bisa menurunkan susunan pemain dengan berkekuatan penuh untuk pertandingan lawan United karena Neymar dan Kylian Mbappe harus berjuang untuk bisa fit total setelah memperkuat timnas Brasil dan Prancis, sedangkan Marquinhos, Julian Draxler, dan Colin Dagba sangat diragukan bisa tampil. Tuchel juga mengkonfirmasi bahwa Thilo Kehrer, Juan Bernat, Mauro Icardi bakal absen. Tuchel juga mengatakan Danilo Pereira dan Marco Verratti akan absen karena harus melakukan isolasi mandiri setelah kontak dengan Cristiano Ronaldo. Jadon Sancho dan Erling Haaland masuk nominasi final Golden Boy 2020. Jadon Sancho dan Erling Haaland memimpin daftar nominasi Golden Boy 2020 yang kini telah dipangkas menjadi 20 nama pemain. Sebelumnya, ajang penghargaan tahunan untuk memilih pemuda terbaik Eropa itu telah mengumumkan 100 nominasi pada Juni lalu dipangkas menjadi 40 nama pada September lalu. Kini, media Italia Tuttosport selaku penyelenggara Golden Boy telah merilis daftar 20 nama. Pesaing terkuat Sancho dan Haaland barangkali adalah penyerang Barcelona Ansu Fati dan bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies. Nama yang disebut terakhir ini jadi bagian tak terpisahkan di skuad Bayern yang sanggup meraih treble di musim lalu. Chelsea bakal lepas N'Golo Kante di bulan Januari. Klub Premier League Chelsea diberitakan sudah mengambil keputusan mengenai masa depan N'Golo Kante. The Blues berencana untuk melepaskan sang gelandang di bulan Januari nanti. Alasan mengapa Chelsea ingin menjual Kante karena performanya yang menurun. Sejak musim lalu, Kante memang mulai jarang bermain. Cedera berkepanjangan membuatnya minim berkontribusi untuk Chelsea. Menurut Daily Star, Chelsea masih menunggu satu pemain sebelum melepas Kante. Mereka berencana untuk mendatangkan Declan Rice, gelandang West Ham itu menjadi target transfer utama Chelsea di bulan Januari nanti. Dueren versus Bayern, 2 gol penyerang baru bawa Die Roten menang. Bayern Munchen berhasil meraih kemenangan atas Dueren pada putaran pertama di DFB Pokal atau Piala Jerman yang berlangsung di Allianz Arena, Jumat 16 Oktober. Laga ini berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Die Roten. Munchen membuka keunggulan di menit ke-24 melalui sepakan Erik Choupo-Moting. Pada menit ke-34, wasit menunjuk titik putih setelah Choupo-Moting dilanggar oleh Zoran Šopić. Thomas Müller yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Skor 0-2 bertahan hingga turun minum. Bayern berhasil menambah keunggulan di menit ke-75 lewat gol kedua Choupo-Moting. Skor 0-3 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Die Roten berhasil melaju ke putaran kedua Piala Jerman. Dikabarkan cedera, Alexis Sanchez bisa absen di derby Milan. Alexis Sanchez dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat timnas Chili. Dia pun terancam absen membela Inter Milan di derby della Madonnina. Menurut laporan radio ADN di Chili, Sanchez menderita masalah otot. Terkait kabar tersebut, Inter belum mengeluarkan pernyataan resmi. Jika cedera memang benar adanya, Sanchez bisa absen saat Inter melawan AC Milan dalam tajuk derby della Madonnina Sabtu 17 Oktober. Alexis Sanchez sebetulnya sudah sering mengalami cedera otot. Musim lalu, dia sampai harus absen 14 pertandingan bersama Nerazzurri akibat cedera tersebut. AC Milan sukses dekati Inter, Gianluigi Donnarumma optimis sambut derby della Madonnina. Penjaga gawang andalan AC Milan, Gianluigi Donnarumma meyakini bahwa timnya kini sudah berhasil memperpendek jarak dengan sang tetangga Inter Milan. Menurut Donnarumma, Milan berhasil mendekatkan diri dengan Inter juga dikarenakan pergerakan aktif mereka di bursa transfer. Donnarumma pun mengaku sangat antusias menyambut partai melawan Inter bertajuk Derby della Madonnina yang akan dihelat pada Sabtu 17 Oktober besok. Lebih lanjut, Donnarumma menegaskan rasa optimisme dirinya akan peluang Milan meraih poin penuh dalam laga derby melawan Inter kali ini. Cristiano Ronaldo langgar protokol kesehatan, ini kata Menpora Italia.
Cristiano Ronaldo diduga melanggar protokol virus corona dengan kembali ke Turin beberapa hari lalu, padahal dia jelas terinfeksi COVID-19. Pada situasi normal, Ronaldo seharusnya tidak boleh berpergian, harus menjalani masa swakarantina sampai terbukti bebas virus. Namun Ronaldo punya fasilitas untuk mengambil jalan pintas. Dia pulang ke Italia menggunakan jet pribadi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Pihak Juve pun merilis pernyataan bahwa kepulangan Ronaldo ke Italia telah disetujui oleh Departemen Kesehatan Italia. Juve boleh merilis pernyataan demikian, tetapi sekarang Menteri Olahraga Italia, Vincenzo Spadafora, justru mengatakan sebaliknya. Ngutip Gol Internasional, Spadafora mengindikasikan tidak tahu menau soal kesepakatan yang mengizinkan Ronaldo terbang ke Italia. Arsene Wenger tuding Arsenal sia-siakan Mesut Ozil, Mikel Arteta buka suara. Pelatih Arsenal Mikel Arteta akhirnya buka suara menanggapi tudingan Arsene Wenger yang menyatakan bahwa The Gunners telah menyanyiakan talenta Mesut Ozil. Dia mengaku sebenarnya tak suka untuk tak melibatkan Ozil dalam skuad Liga Eropa. Akan tetapi Arteta mengklaim bahwa keputusan itu didasarkan pada kebutuhan skuadnya dan demi mematuhi kuota yang telah ditentukan. Tebus Mbappe 6,8 triliun rupiah, Juventus korbankan Cristiano Ronaldo. Juve berencana menebus harga klausul rilis Kylian Mbappe dengan mahar luar biasa, yakni 360 juta pound sterling atau setara 6,8 triliun rupiah. Alhasil nominal ini akan memecahkan rekor baru setelah Les Parisiens resmikan Neymar dari Barcelona. Sayangnya seperti dikutip dari Mirror, skema permainan antara fans dan idolanya bakal sulit terwujud. Bianconeri dilaporkan wajib untuk mengorbankan Cristiano Ronaldo jika kekeh amankan jasa penyerang potensial PSG tersebut. Bukan hanya menyoal harga fantastis, melainkan juga gaji tinggi yang bisa menguras dompet mereka. Ronaldo wajib diganjar 360.000 pound sterling per pekan, bayangkan saja ditambah dengan honor Mbappe. Walcott merasa seperti pertama kali bermain untuk Soton. Theo Walcott bisa mencatatkan debutnya bersama Southampton musim ini kontra Chelsea Sabtu 17 Oktober mendatang. Kembali setelah 14 tahun merantau ke klub lain, ia merasa seperti pertama kali berseragam The Saints. Datang sebagai pemain pinjaman selama 1 musim ke depan, Walcott merasa bersyukur Southampton mau memulangkannya. Sebab di Everton musim lalu ia hanya diturunkan 2 kali oleh Carlo Ancelotti. Kendati demikian, ia tetap menaruh hormat pada juru taktik asal Italia tersebut karena mengizinkannya untuk pergi. Messi pernah tolak mentah-mentah tawaran selangit Real Madrid. Real Madrid ternyata secara diam-diam pernah ingin membawa Lionel Messi ke Santiago Bernabeu. Namun La Pulga menolak mentah-mentah nominal uang yang disodorkan Madrid. Hal ini diungkap oleh jurnalis asal Italia, Gianluca Di Marzio, dalam bukunya yang berjudul Grand Hotel Calciomercato. Disebutkan bahwa Perez menawarkan 250 juta euro secara langsung ke Messi. Jika dialihkan ke nilai rupiah pada saat ini, uang 250 juta euro setara dengan 4,3 triliun rupiah. Namun tawaran itu juga pernah diperdebatkan oleh Football Leaks pada 2018. Uang tersebut semula direncanakan untuk membangun ulang Santiago Bernabeu. Namun Messi dengan tegas menolak bergabung dengan Madrid. Anthony Martial soal striker nomor 9 dan pelajaran konsisten dari Ronaldo Messi. Baru-baru ini Anthony Martial mendapatkan kritik dari mantan pemain Manchester United Paul Scholes. Terang-terangan Scholes menyebut Martial bukanlah striker nomor 9 kelas top. Ini giliran Dimitar Berbatov yang bicara. Dia sudah pernah mengkritik Martial terlebih dahulu dan sekarang ucapannya kembali ditegaskan oleh Scholes. Sejak lama, Berbatov yakin Martial bukanlah striker nomor 9 yang mumpuni. Martial lebih cocok bermain di sayap, menusuk ke dalam, dan merepotkan bek lawan. Berbatov tidak bermaksud memberikan tekanan berlebih kepada Martial, tetapi ia menyebut jika ingin belajar soal konsistensi, Martial harus mencoba meniru dari Ronaldo dan Messi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!